Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. By the way, ini tuh masih kegiatan menjelang hari lebaran kemarin ya. Karena seperti yang aku bilang teman-teman, videonya itu sebenarnya harusnya duluan video ini dari video yang sebelumnya aku upload. Cuman aku tuh kelupaan ngedit yang ini gitu ya. Alhasil ini tuh tayangnya malah lebih telat ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini tuh persiapan memang mau hari lebaran kan. Jadi aku tuh mau refill isi toples teman-teman, mau refill toples kue gitu ya. Terus sebelum aku refill di sini aku mau ini ya, mau nukar si alas meja ini teman-teman. Jadi kenapa aku bilang ini nggak taplak meja, karena ini bukan taplak meja. Ini tuh adalah bekas hordeng aku yang lama yang di dapur kayu dulu. Jadi kan masih bisa banget, masih bagus banget di ini ya, masih bagus banget lah pokoknya buat dipakai gitu ya. Cuman kalau untuk dipasang di di dapur aku yang sekarang itu kan memang udah beda banget ya gitu ya ukurannya. Jadi aku manfaatkan aja untuk jadi alas meja teman-teman. Nah ini juga untuk gantinya ini teman-teman, itu juga adalah hordeng ya, hordeng bekas juga teman-teman, hordeng bekas aku yang di dapur lama dulu. Jadi karena memang alas meja yang sebelumnya itu tuh udah kotor gitu loh teman-teman, tuh ketumpahan ini ya, ketumpahan makanan gitu sama si Twin teman-teman, dan itu tuh bener-bener kucel gitu ya kelihatannya. Alhasil di sini aku tuh mau kasih alasnya itu hordeng kayak gini aja ya, pokoknya buat ganti-ganti aja lah gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget sih teman-teman kasih taplak meja, ini tuh taplak meja beneran lah gitu ya. Terus baru dikasih plastik gitu loh teman-teman, kan ada ya plastik yang khusus gitu, yang tebel. Jadi biar kalau misalnya ada yang tumpah-tumpah itu tuh nggak kena langsung ke kainnya gitu ya. Cuman nanti deh ya, nggak usah buru-buru gitu ya, kita manfaatkan aja yang low budget dulu. Pokoknya kalau misalnya untuk persiapan mau lebaran tuh ya teman-teman, menurut aku tuh beneran kayak harus beda gitu ya. Sebenarnya beda itu bukan harus mewah gitu ya. Pokoknya aku tuh excited banget kalau misalnya menyambut lebaran teman-teman, pengen ada yang beda gitu ya, suasana dapur yang beda gitu. Kayak sebelumnya gitu kan aku udah ganti hordeng di pintu gitu ya, di jendela. Terus juga udah ganti hordeng kolong gitu. Nah ini juga alas mejanya aku ganti biar lebih seger juga gitu ya. Karena alas meja yang ini atau hordeng yang sekarang aku pakai di meja ini warnanya itu kan lebih cerah ya teman-teman. Nah ini aku sekalian juga sapu-sapu teman-teman, karena kan dindingku itu masih batu bata ya teman-teman. Jadi itu tuh masih sering banget rontok-rontok gitu loh teman-teman untuk semennya. Alhasil itu tuh lumayan kotor gitu ya. Jadi di sini aku mau sapu-sapuin sekalian tadi. Terus ini aku pindahin lagi mejanya. Aku tuh lagi nyoba gitu ya teman-teman ngatur mejanya gitu ya, maunya seperti apa. Tapi emang udah pas kayak gini sih. Kalau misalnya kalian bilang ini sempit, enggak ya teman-teman, itu enggak sempit. Ini tuh menurut aku sih udah pas-pas aja ya. Next deh kalau misalnya mau ngubah-ngubah, mungkin nantilah ya setelah habis lebaranan lah teman-teman, udah santai, udah nggak terlalu capek karena suasana lebaran gitu ya, baru deh aku pikirin lagi gimana bagusnya ini posisi si meja makan aku ya. Oke, sekarang seperti ini aja dulu teman-teman. Ini setelah aku ganti si alasnya, terus ini aku susun lagi untuk si magicom aku. Terus ini aku aku pindahin juga untuk si tudung saji susunnya ke meja makan lagi. Ini tuh isinya lagi kosong ya teman-teman. Jadi ya udah biarin aja dulu seperti ini, nggak apa-apa kosong, biar sekalian dibersihin. Oke, alhamdulillah teman-teman, ada suasana yang baru juga sedikit, walaupun cuman ganti alas meja doang ya. Tapi ini tuh kayak lebih seger gitu sih ya teman-teman daripada sebelumnya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah kelihatan rapi, dan ini aku mau lanjut refill. Cuma sebelum itu aku juga mau buka toples dulu, unboxing ya teman-teman. Ini aku belinya itu bukan online ya, ini aku belinya itu di toko perabotan dekat sini teman-teman, di Toserba gitulah. Jadi kemarin tuh aku tuh niatnya pengen beli toples yang satu-satuan gitu, buat nambah-nambah gitu ya. Tapi aku lihat ini kok cantik gitu ya, gemes gitu teman-teman ngelihatnya, kayak pinky-pinky. Terus dia tuh kayak model akrilik gitu loh, tapi dia itu bukan berbahan akrilik sih teman-teman. Nah itu pokoknya lumayan cakep lah gitu ya. Ini kalau misalnya wah cantik banget ya modelnya. Ini aku belinya itu dengan harga 60.000 teman-teman ya, walaupun toplesnya kecil tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau beli di online mungkin harganya lebih murah, tapi ongkirnya ke sini tuh yang mahal. Makanya udah kita cari yang low budget di sini aja. Sebenarnya sama aja gitu ya teman-teman. Jatuhnya tuh sama aja gitu. Kalau di online murah tapi ongkirnya mahal kan sama aja gitu.
Nah seperti ini nih teman-teman penampakan si toples lebaran aku yang baru. Sebenarnya aku udah punya beberapa toples ya, tapi nggak apa-apa, ini aku sengaja nambah teman-teman ya, karena memang nanti tuh aku mau full isi semua toples aku ya. Dan ini udah aku cuci teman-teman untuk toplesnya, ini tinggal aku lap-lapin aja. By the way, tahun ini aku tuh nggak bikinan kue ya. Sebenarnya ada sih, kayak kemarin tuh aku bikin keripik pisang barengan sama tetanggaku kan, sama kakak ipar aku juga. Terus sebelumnya juga aku ada bikin stik Royco juga kan. Cuman stik Royco-nya itu teman-teman malah sebelum lebaran ya, masih kayak 4 harian sebelum lebaran kemarin lah gitu, itu udah habis teman-teman. Asli deh itu pokoknya cuman bentar doang, kayak 3 harian setelah aku bikin tuh udah habis gitu. Alhasil nggak sampai teman-teman ke lebaran ya untuk stik Royco-nya. Tapi kalau untuk keripik pisangnya itu ada, alhamdulillah itu masih banyak ya teman-teman. Nah ini dia untuk kue lebaran aku ya, Masya Allah semuanya kue tunjuk teman-teman, alias kue yang dibeli-beli semua ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ada kue lebaran ya, alhamdulillah. Di sini aku sengaja belinya itu yang kayak keripik-keripikan, kacang-kacangan teman-teman, karena di rumah tuh emang lebih doyan yang kayak gini ya, daripada yang kayak kue-kuehan lebaran gitu ya. Mendingan yang kayak ginian sih teman-teman, kayak lebih enak gitu ya, biar apa ya, pokoknya lebih enak aja nyemilin yang kayak gini gitu. Jadi di sini aku belinya itu emang yang memang bener-bener kami suka aja gitu teman-teman. Gimana dengan kalian teman-teman, kue lebaran kalian apakah pada bikinan atau sama nih kayak aku pada beli-beli juga? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau aku sih asli teman-teman tahun ini tuh mager luar biasa banget ya teman-teman buat bikin kue lebaran tuh. Pokoknya mager banget, udahlah paling simpel aja lah beli gitu ya. Ini aja teman-teman kue yang lagi aku refill ini tuh sebungkusnya itu 20 ribuan gitu ya di sini. Jadi kemarin tuh kayak di pasar itu teman-teman ada obral 5 bungkus gitu ya, itu 100 ribu gitu ya. Terus aku kemarin tuh beli 5 bungkus gitu di pasar gitu ya. Terus aku beli lagi ke toko-toko swalayan gitu yang jual-jual cemilan-cemilan kayak gini. Nah ini aku beli juga gitu ya, habis berapa ya, sekitar 60 ribuan gitulah teman-teman. Jadi 160 ribuan udah dapat banyak macem, dan lumayan lumayan hemat juga sih kalau misalnya kita bikinan. Pasti modalnya tuh lebih besar teman-teman dari itu, karena seperti yang kalian tahu ya, sekarang itu apa-apa tuh mahal teman-teman. Minyak mahal, tepung mahal, telur mahal, nggak ada yang murah, gula juga mahal gitu ya, Masya Allah. Makanya ya udahlah, emang udah paling bener lah ini beli gitu ya, selain menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat uang juga ya, walaupun mungkin nggak seenak dan nggak sebervariasi kalau misalnya kita bikin sendiri. Ini juga kue kaleng ini teman-teman, ini tuh aku nggak beli ya, ini tuh dapat THR-an gitu dari dari toke sawit di sini teman-teman, ngasih ke Pak Su. Jadi ini aku refill aja, aku pindahin aja ke dalam kotak kayak gini ya, daripada di kalengnya gitu. Jadi mending pindahin ke toples. Nah kalau toples yang ini nih teman-teman, yang ini ya, yang lagi aku pegang, ini tuh aku dikirimin teman-teman sama salah satu sahabat aku, subscriber aku, temen aku, makanya ya waktu itu dia ngirimin ini tuh sekalian sama oven teman-teman, oven aku yang kecil di rumah itu. Nah itu juga dia yang ngirimin. Nah ini tuh bener-bener awet ya teman-teman untuk toples ini. Padahal kalau misalnya nggak hari lebaran teman-teman, toples ini juga aku pakai, kadang aku naruh gula, kadang aku naruh teh kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bener-bener awet karena dia tuh tebel teman-teman, terus juga tutupnya tuh rapet banget ya. Jadi walaupun nggak lagi lebaran tetap bermanfaat banget ya toplesnya itu buat aku. Oke, ini aku refillin aja untuk semua kue-kuehannya ya. Memang sih kue-kuean aku ini tuh cuman sedikit-sedikit gitu aku beli. Pokoknya sebungkus-sebungkus gitu ya aku beli. Tapi asli teman-teman ini tuh dapatnya banyak. Nah untuk kalau untuk kue kacang telur yang ini yang lagi aku refill, ini aku nggak beli teman-teman. Ini adik ipar aku yang ada kerja di Pekanbaru ya. Dia tuh kerja di rumah makan Bare Solo gitu ya. Cuman pas dia pulang entah dia ini beli, entah dikasih dari tempat dia kerja, aku juga nggak tahu. Tapi dia bawain itu lumayan banyak dan aku dikasih, jadinya aku nggak beli. Di sini aku ngerefillnya pakai tangan aja teman-teman. Di sini aku tuh udah cuci tangan kok ya, karena aku tuh nggak punya sarung tangan gitu. Dan ini aku juga ngerefill Yupi teman-teman. Ini tuh buat anak-anak ya. Sebenarnya kalau ke rumah itu tuh anak-anak tuh nggak ada ya teman-teman, anak-anak yang lain palingan ya ponakan aku gitu-gitu aja sih.
Karena kalau misalnya rumah aku ini memang nggak ada ya teman-teman, untuk orang berlebaran tuh nggak ada. Mungkin karena kita ini orang muda ya teman-teman, maksudnya yang masih muda lah gitu. Jadi kan rata-rata orang kan berlebaran itu yang ke rumah yang lebih tua gitu ya. Jadi ke rumahku tuh sama sekali nggak ada tamu teman-teman. Jadi yang makan itu ya sebenarnya cuma kami-kami doang gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun kayak gitu ya aku juga tetap pengen nyetok kue lah di rumah ya buat cemilan kami. Mungkin nanti kalau misalnya udah tua gitu ya, anak-anak udah pada besar gitu ya, mungkin udah pada punya cucu gitu ya, mungkin barulah rumah itu rame ya teman-teman. Tapi kalau masih kayak aku ini masih masih kecil gitu ya, anak-anaknya juga terus masih muda gitu kan, mungkin ya kayak ginilah rumah tuh bakalan sepi aja kalau hari lebaran, karena ya kita yang akan mendatangi orang yang lebih tua. Oke lanjut teman-teman, ini aku nyoba natain dulu si kuenya ya. Udah kayak gini aja sih teman-teman, nggak ada yang gimana-gimana banget. Untuk minuman di rumah kemarin aku juga dikasih sama Mama Rica ya. Mungkin kalian tahu yang channel YouTube-nya itu Rica Ramayani gitu ya. Nah itu tuh aku kemarin dikasih THR-an 1 dus minuman cincau, terus juga Pak sudah dapat kemarin minuman Fanta juga gitu ya. Alhamdulillah lumayanlah buat lebaranan ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nge-refill nih teman-teman. Masya Allah lega banget ya. Kalau misalnya toples-toples udah keisi, dan ini minumannya juga aku simpan ke kulkas aja nih teman-teman, biar nanti kalau mau minum itu dingin gitu ya. Berhubung ini kulkas aku tuh kan rak di pintunya itu udah nggak ada semua ya, namanya juga kulkas udah lama ya teman-teman, jadi aku taruh secukupnya aja. Oke deh teman-teman, di sini aku mau lanjut unboxing paket dulu ya. Jadi aku tuh refill toples tadi itu tuh di sore hari. Nah tadi tuh udah berbuka puasa juga. Terus setelah buka puasa aku tuh sebenarnya lanjut buat beres-beres juga ya teman-teman. Dan aku tuh udah kegerahan banget. Dan ini aku mau bikin minuman yang segar gitu. Tapi pas aku pengen bikin minuman yang segar, aku tuh keinget gitu ya. Aku kan ada paket blender yang belum aku buka. Jadi ya udah sekalian aja. Di sini tuh blendernya itu aku mau unboxing dan aku nanti mau sekalian cobain. Nah ini dia nih teman-teman paket blender aku. Ini tuh adalah Meko Most Aesthetic 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer. Jadi ini tuh blender dari Meko 300 watt ya teman-teman. Jadi dia itu low watt, BPA free, antibakterial dan odorless juga. Masya Allah ini tuh cantik banget. Perpaduan pink dan juga rose goldnya tuh Masya Allah cantik banget ya. Terus dia itu juga udah ada anti slipnya gitu teman-teman di bawah, jadi nggak bakalan lari sana sini kalau pas kita ngeblender. Nah blender dari Meko ini dia tuh ada 4 mode teman-teman, bisa buat blender, terus juga bikin es serut, menggiling daging, terus juga bisa menggiling bumbu kering ya teman-teman. Jadi itu benar-benar multifungsi untuk semua kebutuhan kita di perdapuran. Nah ini untuk kapasitas dari juice cupnya ini teman-teman, ini tuh 1,5 liter ya teman-teman. Jadi dia itu berbahan kaca gitu loh. Terus kalau untuk wadah yang choppernya 450 ml, untuk wadah yang grinding cupnya teman-teman itu tuh 200 ml ya. Jadi itu bisa banget disesuaikan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk packaging kalian jangan risau, jangan khawatir, jangan gundah gulana ya, karena seperti yang kalian lihat di awal tadi, dia itu punya double box ya teman-teman buat ngebungkusnya. Terus di dalamnya itu juga ada gabusnya, terus juga ada bubble wrapnya. Jadi pasti bakalan aman banget sih dikirim ke seluruh daerah. Nah oke lanjut, di sini aku mau bikin minuman dulu teman-teman. Ini aku mau bikin minuman es beng-beng aja sih ya. Ini tuh di malam hari seger banget deh kayaknya minuman kayak gini, karena sekarang tuh lagi panas ya cuacanya. Terus ini aku kasih susu juga ya teman-teman. Ini aku bikin 2 bungkus maksudnya. Ini nanti biar bisa dapat 3 gelas buat aku, anak-anak sama Pak Su juga. Untuk warnanya teman-teman, ini tuh ada 3 warna ya teman-teman untuk blendernya. Ada warna sakura pink, Irish lilac, dan juga milky white ya. Jadi kalian tuh bisa ambil warna sesuai dengan yang kalian pengen gitu ya. Dan untuk kalian yang mau samaan, pokoknya jangan lupa untuk kalian cek linknya itu di description box aku. Ini kalian bisa lihat teman-teman betapa dia itu mudah banget ngehancurin esnya ya. Dan itu bener-bener hasilnya tuh smooth banget teman-teman. Nggak ada tuh namanya es batu yang masih ngegumpal-gumpal gitu, nggak ada ya. Jadi ini tuh bener-bener cakep banget. Ini tuh bener-bener wajib banget sih buat kalian itu punya dan milikin ini. Oke, alhamdulillah di sini minuman aku udah selesai nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya. Terus aku tambahin sedikit meseseres di atasnya biar jadi lebih cantik gitu. Masya Allah aku nggak sabar deh mau nikmatin. Alhamdulillah udah jadi teman-teman. Pokoknya kalian tuh wajib ya cek
out teman-teman sekarang juga. Oke, di sini aku mau menikmati minuman aku dulu teman-teman. Sampai di sini dulu video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.